Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bunda Suci. Hari ini Bunda mau ngajak kalian menggambar bersama dengan tema Hari Pahlawan 10 November. Sambil menggambar, Bunda juga akan ceritakan sejarah kenapa sih tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sambil menggambar, Bunda ceritakan sedikit ya. Tanggal 10 November 1945 itu adalah salah satu peristiwa paling bersejarah di Indonesia. Pada hari ini terjadi pertempuran Surabaya, salah satu pertempuran terbesar setelah Indonesia merdeka. Waktu itu, pasukan Inggris dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Tapi rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Mereka mulai dari pemuda, ulama, sampai masyarakat biasa bersatu mempertahankan kemerdekaan. Ada satu momen penting sebelum pertempuran, yaitu pidato Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Dengan suara lantang, beliau berkata bahwa kemerdekaan harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Semangat inilah yang membuat rakyat Surabaya berjuang habis-habisan. Karena keberanian dan pengorbanan rakyat Surabaya inilah, pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa mereka yang rela berkorban demi Indonesia tetap merdeka. Teman-teman, sambil kita lanjut mewarnai, Bunda mau cerita sedikit tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 10 November di Surabaya ya. Jadi, waktu itu ada banyak pahlawan hebat yang ikut menjaga kemerdekaan. Yang pertama, tentu saja Bung Tomo. Beliau ini terkenal banget karena pidatonya yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Suara beliau bikin rakyat berani maju tanpa takut. Lalu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar pendiri NU. Beliau mengeluarkan resolusi jihad yang mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena seruan inilah semangat rakyat makin kuat. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan dengan darah, air mata, dan keberanian. Ada juga Kiai Haji Wahab Hasbullah, sahabat dekat beliau yang ikut menyebarkan semangat perjuangan ke para santri dan masyarakat. Kemudian ada Gubernur Suryo, gubernur pertama Jawa Timur. Beliau dengan tegas menolak ultimatum pasukan Inggris dan menyatakan bahwa rakyat Surabaya siap mempertahankan kemerdekaan. Jangan lupa juga ada Dr. Mustopo, dokter sekaligus komandan yang mengatur strategi pertahanan, dan Maijen Sungkono yang memimpin pasukan di lapangan. Dan yang seru banget, ada para pemuda seperti Haryono dan kawan-kawan yang ikut dalam peristiwa bersejarah pengoyakan bendera Belanda di Hotel Yamato. Mereka nekat naik ke atap, menurunkan bendera biru putih merah dan menjadikannya merah putih. Aksinya itu bikin rakyat makin semangat melawan penjajah. Nah, tokoh-tokoh inilah yang membuat peristiwa 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan. Mereka bukan hanya kuat, tapi juga berani dan penuh cinta tanah air. Teman-teman, jadi bagaimana kita anak muda zaman sekarang menyikapi Hari Pahlawan? Tidak harus berperang seperti dulu, tapi kita bisa menjadi pahlawan dengan versi kita sendiri. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membangun negeri, menolong sesama dan menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan hoaks, menghargai perbedaan dan bersikap toleran, bangga dengan Indonesia dan ikut menjaga budaya bangsa. Kepahlawanan hari ini bukan soal mengangkat senjata, tapi bagaimana kita memberi manfaat untuk orang lain. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian ceritanya seru nggak? Kalau kalian suka sama video Bunda Suci hari ini, jangan lupa ya tekan tombol like dan subscribe-nya. Biar Bunda makin semangat bikin video-video seru dan bermanfaat lainnya buat kalian. Terima kasih udah nonton.